Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom teman-teman semua. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat desain ulang website. Ini adalah contoh produk jadi. Di sini ada navbarnya, terdiri beranda, produk, dan ini drop down navbarnya. Kontak, service HP, FAQ. FAQ ini adalah frequently asked question yang berisi pertanyaan-pertanyaan, service HP berisi form. Kontak kami, produk menggunakan card jika membentuk kotak-kotak. Ini adalah index HTML. Ini logonya. Mari kita coba mulai dari nol. Yang kita butuhkan adalah sebuah file dengan extension HTML. Di sini ada 7 jenis: aksesoris, flag, index, kontak, produk, service, spare part, style, CSS. Untuk image-nya ini sudah tersedia. Teman-teman bisa menyesuaikan untuk mencari image yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu untuk kita membutuhkan Bootstrap 5.0 versinya. Kita mulai dari getting start, introduction. Nanti kita juga akan membutuhkan sheet alert untuk backend service. Kita juga membutuhkan Montserrat, Google Fonts, jangan lupa teman-teman, kita gunakan live server agar memudahkan dalam membuat project website. Kita geser, masih kosong teman-teman, putih semua. Kita kembali lagi, kita mulai dulu dengan index.html. Cukup ketikkan tanda seru 1 kali, sudah menjadi bawaan dari website, dari Visual Studio. Kemudian di bawah metaname viewport ini kita berikan Bootstrap CSS. Ini kita dapat dari introduction nanti. Ini kita copy saja, terus kita tempelkan. Jadi ya, cross origin, kita format sebentar. Oke, sudah cukup rapi. Lalu bawahnya kita hubungkan, linkkan juga dengan style CSS ini yang sudah dibuat, tapi walaupun masih kosong kita linkkan dulu. Style sheet kita isi dengan nama foldernya, nama filenya. Kemudian kita membutuhkan fontnya juga, font dari Google yang disediakan. Kita pilih semuanya, select distribute, select, pilih saja. Terserah teman-teman sesuai kebutuhan ataupun secukupnya. Jika sudah, ini linknya sudah dapat ya. Baik, terus kita copy saja semuanya. Oke. Ini tidak jadi dipakai, begini kita format agar rapi. Oke, jadi ini sudah menjadi bawaan dari ini dihapus saja dan menjadi bawaan. Title di sini dokumen nanti akan muncul di sini. Ini masih 127 ya. Kita ganti dengan nama toko ya. Oke, sudah cukup untuk bagian head. Ini nanti akan digunakan untuk semua folder HTML, baik itu index, flag, contract, produk, dan lainnya. Sekarang kita masuk ke body. Body di sini kita masih membutuhkan script Bootstrap dengan popper. Kita cari ya, ini dapat popper ya.
kita pakai yang ya sebenarnya sama antara bundle atau spread. Teman-teman, kalau saya menyarankan pilih yang satu saja. Ini pun nanti juga disuruh pilih salah satu biar milih spread. Oke, sudah. Kita format lagi biar tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita mulai ke menu pertama. Kita adalah membuat navigasi bar. Pertama-tama kita buat div class dengan judul header background. Kita enter, kita dapatkan div header background. Terus kita buat div lagi dengan ID sama dengan nav. Coba sebentar, kita lihat langsung dari components navigasi bar. Oke, dapat navbar. Kita di sini diberikan kesempatan untuk memilih sesuai kebutuhan. Ya, mau pilih yang mana sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi versi 5 ini sudah semakin banyak pilihannya. Baik, kita pilih yang pertama saja tadi. Ini ya, ada link, drop down, disable. Oke, kita copy. Kita copy sudah. Kita lihat dulu. Kita selesaikan dulu kelas sticky nav. Ya sudah, bisa diberikan komen untuk sebagai penanda. Bootstrap navbar. Kita Ctrl V hasil yang tadi. Kita lihat cukup dapat ya, navbar, home link, drop down, disable. Sekarang kita manfaatkan yang sudah ada ini dengan ini navbar. Ini adalah yang di awal. Kita akan ganti dengan logo ya, kita akan ganti dengan logo Anchor. Kita gunakan Anchor, kelasnya navbar branding. Href-nya adalah salah index. Jadi logo itu nanti bila dipencet akan kembali lagi. Kelasnya adalah navbar brand. Jika sudah indeks HTML, nah menggunakan fungsinya kita gunakan image. Source-nya sudah tersedia di image ya. Kita cari image. Maaf, ternyata image garis miring. Kita cari logo.png. File di sini gunanya agar apabila logo ini filenya korup, maka ini akan menjadi sebagai penggantinya. Kita misal lihat di sini ada tulisan logo Patriot ya. Nah, kita kembali lagi menjadi Patriot. Selanjutnya adalah kita menyisakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada home, link, drop down. Saya format dulu. Oke, cukup rapi. Home, link, drop down. Nanti drop down ini akan digunakan. Disable-nya kita hapus. Kita hapus disable dulu ini.
sudah hapus. Kita isi dengan dan ini akan digunakan. Yang ini kita hapus dulu ya, Ctrl X. Ya, ini kita ganti dengan nama terserah teman-teman mau beranda atau home. Kita indeks dengan href itu tujuan linknya. Oke, sudah cukup. Drop down ini kita ganti dengan produk. Nah, produknya ada apa saja? Handphone misal. Handphone, jangan lupa hrefnya diganti dengan nanti akan membuat kita produk HP. Produk. Oke, dapat. Terus kita ganti dengan aksesoris atau yang lainnya ya, spare part. Kita linkkan dengan spare part. Oke, dapat. Kita lihat hasilnya, beranda produk, diklik akan menjadi handphone aksesoris spare part. Cukup. Sekarang kita tambah di sini tuh punya, jadi kita jangan sampai keluar dari UL unordered list. Ini punya drop down, berarti kita di bawahnya kita ganti dengan apa ya, produk kontak. Kalau bahasa Indonesia bahasa Inggrisnya kontak us. Kita bahasa Indonesia saja, bahasa Inggrisnya kontak us, kita bahasa Indonesia kontak.html yang sudah dibuat ya. Sekali lagi, sebelumnya teman-teman buat dulu sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, setelah itu kita buat lagi. Nah, jadi ada 7 nih, Ciro lupa teman. Oke. Ya, saya orang Banyumas jadi agak ngapak ya. Habis kontak itu adalah service. Nah, service.html yang sudah dibuat, dan terakhir adalah frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan gitu. Dapat ya, udah tuh 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, untuk navbar sudah cukup. Selanjutnya adalah kita bikin carousel. Untuk stylenya nantian saja, terakhiran teman-teman. Ini juga masih searchnya kita hapus dulu teman-teman, hampir saja lupa ya. Form ini kita hapus, kita tidak membutuhkannya. Oke, sudah hapus ya, jadi bersih. Oke, nav, ini punya nav, kita bawahnya kita kasih komen carousel itu adalah gambar yang bergeser. Kalau teman-teman sering lihat website baik itu e-commerce atau sebagainya, kita gunakan Bootstrap, kita cari carousel. Ini banyak jenisnya, pilih sesuai kebutuhan lagi ya. Oke, ini mau pakai caption atau mau yang kosongan gini. Saya akan pakai yang kosongan tapi akan bergeser juga. Kita Ctrl V. Oke, kita lihat hasilnya. Belum ada gambarnya ya, masih belum ada ALT juga. ALT ini terserah teman-teman mau diisi atau tidak. Nah, kita langsung ke image, terus cari gambarnya diperlukan yang besar ya teman-teman, resolusinya diusahakan. Oke, ini masih gede banget ya, nggak apa-apa. Terus juga nanti ada image, kita cari lagi. Mana ya, dan logo itu akan dibikinkan nanti banner robot.
masih besar ya. Oke, kita mulai lagi. Ini Realme 9 Pro. Jadi biar gambarnya itu dengan kualitas yang besar. Nah, cukup bagus. Selanjutnya adalah ini biarkan. Kita format biar nggak terlalu panjang ya. Udah dapat navbar, dapat carousel. Kita lanjut ke card nanti yang membentuk kotak-kotak. Kita juga masih menggunakan bootstrap. Kita buat dulu sectionnya agar memisahkan. Kita kasih pas HP. Bentuknya row itu akan berjajar lurus ya teman-teman. Oke, kita berikan dulu H2 dengan kelas judul HP, stylenya salah, judul HP, stylenya adalah teks align center, dari teksnya di tengah. Isinya adalah kita contoh HP paling laris. Jadi yang muncul di tampilan pertama biasanya kan yang hot sell gitu ya, yang paling laku gitu. Oke, sekarang headernya sudah, kita lanjut ke buatan card, carousel. Disediakan juga card. Nah, kita gunakan yang ini teman-teman, ada gambar, title, teks, buttonnya. Kita copy, dapat. Oke, format. Kita paragrafnya tidak membutuhkan. Oke, kita ganti produk style. Nah, kita bermain cukup mudah ya menggunakan bootstrap 5.0. Kita contoh menggunakan Realme 8. Nah, ini contoh. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, cukup manis ya, tapi belum ke tengah. Papernya sini di tengah. Dan kita A5 capital, kita perbanyak dulu. Enggak. Kita capital Realme 8 RAM bisa 8 GB, ROM 128 GB. Kelihatan ya, jadi berubah ya, masih tebal juga, produk totalnya masih di tengah. Oke. Setelah H5 kita buat harga. Caranya gimana? Div dot, kelasnya adalah harga dot MT, margin top, maksudnya MT itu margin top. Nah, teksnya gelap, dark. Kita enter. Untuk harga kita gunakan span, misal RP35. Nggak pakai titik 3.599.000. Kita lihat hasilnya. Oke, kita cukup manis, kita lihat. Kita copy paste saja. Oke, kita butuh 4. Nah, tadi saya bilang HP kartu ROM maka akan berjajar. Ini masih ke bawah dulu ya teman-teman, nggak apa-apa. Tuh, ini kita masih sama dulu. Yang penting kita sudah dapat cardnya. Oke.
kita lanjut dulu. Habis card HP, sekarang card ACC. Bedanya apa? Bedanya hanyalah judul dan gambar. Card ACC itu singkatan aksesoris. Oke, kita copy dulu ini. Sudah. Kita lupa bikin sectionnya ya. Sectionnya itu kelas, kartu HP, row. Oh, ini nggak pakai strip teman-teman. Nah, jadi sudah berjajar, tadi ada kesalahan. Sekarang kita copy paste ini. Ya, dapat ya. Format jangan lupa biar terlihat rapi. Letakkan di ACC paling laris, dapat. Oke, kita ganti saja, misal biar terlihat beda dari HP. Aksesoris, jadi aksesoris di sini nggak mesti buat HP ya. Nah, kita ada dapat ya. Nah, harganya dipakai kira-kira saja 279.000 misal. Nih kita juga 4 item Gmail, kita kasih jarak biar dilihat nyaman. Oke, lihat ya, jajar 4 juga. Oke. Nah, terakhir adalah servisan. Misal servisan di sini kan nggak ada buttonnya tuh, kembang saja tetap sama. Kelasnya adalah kartu service, row biar berjajar. Nah, sebentar. Oke. Kita lupa bikin komen dulu ya, sekali lagi biar membedakan. Kedua, kita berikan kelas judul HP, kita berikan inner style. Inner style itu maksudnya style yang ada di dalam kelompoknya gitu, masih di dalam lingkupnya. Terus margin top 2,5 rem. Kita kasih judul jasa service HP gitu. Oke, yang membedakan adalah kita cari card yang tidak ada button ya, tapi ada gambarnya. Nah, ini dapat. Kita copy, Ctrl V, image, kita cari jasa. Oke, kita lihat hasilnya. Tuh, dapat ya. Nah, kali ini saya hanya ingin menggunakan 2 saja, kalau saya kebanyakan. Tapi kali ini berbeda ya gambarnya ya. Teksnya untuk saat ini biarkan saja dulu seperti itu. Oke, kita dapat sudah kartu HP, kartu aksesoris, dan kartu servis.
Ini carousel masih terlihat acak dan belum rapi ya teman-teman, itu nanti saja. Yang penting kita penuhi dulu kontennya. Sekarang kita telah membuat gambar pelanggan agar toko itu terlihat oh dipercaya gitu. Ini ada pelanggannya, ada buktinya. Ini ada saya akan membuat judul dan subjudulnya. Judul HP. Oke, sudah, kita berikan inner style lagi, hampir sama ya teman-teman. Pelanggan kami, terus kita subjudulnya menggunakan H4 ini akan lebih kecil bentuknya daripada H2 ukurannya. Kita kelasnya judul HP juga, stylenya hampir sama, tetapi yang beda itu bagian bottom. Satu rem titik koma. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Kita lihat, ya. Oke, kita langsung buat gambar pelanggannya. Kita gunakan image saja. Image source-nya itu image pelanggan 1. Filenya saya kosongkan. Kita inner style lagi dengan width itu lebar, height itu tinggi, 15 rem, karena saya hanya butuh 3 gambar saja, nggak banyak. Height-nya itu 14 rem, jadi agak persegi panjang, tetapi bukan berarti persegi panjang ya, karena ini akan saya buat lingkaran dengan menggunakan border radius 10 pixel. Oke, kita lihat, kita dapat 1. Kita copy saja, kasih jarak ya biar enak dilihat source code-nya. Ya, sudah dapat gambar, carousel, HP, aksesoris, jasa servis pelanggan, dan yang terakhir adalah footer. Footer itu untuk sebagai penutup sebuah website, terletak di paling bawah. Oke. Sekarang kita lanjut ke kasih tanda lagi. Selain biar rapi juga biar kita bisa ada perbedaannya ya. Yang lain berwarna coklat, biru, ini warna hijau kan jadi kelihatan beda gitu. Nah, footer gimana cara makinnya? Langsung saja di sini disediakan footer. Footernya kita berikan kelas. Terserah teman-teman, saya berikan footer lagi saja. Oke, kita sekarang buat div dengan kelas row, teksnya berwarna gelap, terus juga teksnya center atau di tengah, terus PY itu PD nya diberikan 3, justify kontennya, maaf ini bukan underscore tapi strip, harus, kalau nggak nanti nggak kebaca. Border top, backgroundnya black biar berwarna seperti navbarnya ya. Kita enter. Oke, udah jadi, belum, maksudnya baru yang div 1. Di dalam div kita akan menggunakan div lagi, div kita buat kelas lagi call column. Baik, jadi SM itu ukurannya small margin, kasih jarak 10, call
margin down ya. Jadi small margin, sekarang margin downnya 8, margin downnya 8. Sekarang call lagi, kolumnya, kolum itu yang ke bawah, atas ke bawah, row itu dari kiri ke kanan ya teman-teman. Masih ada yang agak keblinger membedakan row dan kolom. Biar terlihat bagus, kita gunakan logo Patriot. Oke. Nah, kita buka website asli Patriot. Untuk mendapatkan contoh footernya, kita ambil ininya saja, terus kita paragraf, kita berikan inner style lagi, padding topnya, padding top berarti memberikan jarak di atas 1, biar nggak kelihatan rengket atau deketan ya, bahasanya begitu. Kita isi, kita lihat. Nah, hasilnya oke, saya ingin agar ada beda, ada breaknya, break. Oke, manis ya, terlihat cukup manis. Oke teman-teman, untuk indeks kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan masuk ke produk. Baik teman-teman, setelah indeks HTML selesai, kita akan membuat produk dulu ya teman-teman, produk HP. Jadi kan ini produknya masih kosong, kita Ctrl V dulu. Oke, dapat ya. Nah, kita hapus dulu produk HP-nya, ke pelanggan kita nggak pakai produk, kita hanya menggunakan footer dan produk HP itu sendiri. ACC nggak pakai. Nah, kartu HP kita pakai navbar, setelah kita biar kelihatan, maaf, rasulnya kita hapus navbar, kita singkat, dapat ya. Jadi ini berjajar dengan HP-HP. Teman-teman terserah mau menambahkan berapapun itu jumlahnya, mau 4. Jadi nanti kalau misal ini 4, terus teman-teman menambahkan lagi itu kira-kira gimana tuh, nabrak nggak sama dinding scroll barnya. Nah, kita praktekkan langsung dan hasilnya di bawah, otomatis akan ke bawah. Karena sudah ini biar genap, kita buat 8. Nah, jadi 8. Untuk saat ini disamakan saja ya teman-teman, untuk jenis-jenis HP-nya. Sekarang kita Ctrl C dan ke sama seperti produk, tapi ini aksesoris isinya. Ya, close dulu, kita close. Oke, kita lihat di produk aksesoris masih sama ya. Nah, HP judulnya ganti saja, aksesoris untuk Anda. Misal kita ganti dengan image aksesoris. Jadi dalam folder image ada folder aksesoris, kita gunakan Vivan, kita 209, maka di 279 ya, kita samakan saja. Nah, kalau ini butuh 4 saja lah ya. Kembali lagi teman-teman butuh berapa, saya rasa 4 saja. Yang lain kita hapus, karena ini kembali lagi kebutuhan teman-teman itu apa. Mandi, cuci piring, masak, makan.
Oke. Baik, setelah tadi produk HP sudah, aksesoris sudah, sekarang spare part. Kita ganti saja ya, image, PT, misalnya terserah teman-teman lah, sesuai kebutuhan saja. Ini kan sudah membuatkannya, nanti tinggal diberikan style. Oke. Ini juga kita gunakan 4 saja misal. Jadi fokus kita itu menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan nanti ada sedikit JavaScript. Oke, kita produk ke spare part. Kita ganti judulnya spare part HP untuk Anda. Anda sudah, produk sudah. Sekarang kita ke kontak. Nah, kontak ini kita buat kontak ini kita buat. Masih sekali lagi kita masih menggunakan footer. Karena kita hapus, jadi yang ada adalah navbar dan footernya. Oke. Kita navbarnya kita hitkan agar nggak terlihat riwah ya istilahnya. Riwah itu apa? Ramai. Nah, teman-teman, untuk terlihat rapi, konten, dan di bawahnya kita ada kita mulai dulu. Jadi toko ini misalnya punya cabang di daerah Sokaraja, ada cabang Sangkal Putung, terus ada cabang Pacel misal. Format rapi. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kita tekan, kita akan bermain dengan layout. Kita ambil grid, kita akan bermain dengan namanya kolom berjejer ya. Lantas bagaimana sih? Jadi teman-teman, kita ambil saja ini ya, 3 baris sejajar, format. Oke, kita mulai dengan sebentar ya teman-teman, jangan lupa bikin section. Jadi untuk menampung kan ada 3 cabang nih. Nah, biar beda-beda cabang, section kita format ya. Jadi container kita row, kita tambahkan just tv content, terus margin down, terus center, terus padding ya bernilai 2. Kelihatan ya nanti ya. Kolom sudah cukup mulai kelihatan. Oke. Nah, sudah, kelas ini kita tambahkan lagi kolom LG large ya, ukurannya large itu ukurannya mana ya, jadi ada rumusnya sendiri teman-teman. Large jadi ukurannya MS, XS, large dan lain-lain ya. Kolom large 2 sudah. Kita kolomnya ganti dengan kita menggunakan span, ini sebagai namanya. Ini berbeda karena ini dibutuhkan yang lebih pendek. All margin down 2.
diberikan 2 span alamat. Nanti kalau sudah terbentuk teman-teman akan lebih paham ya. Nah, kita butuh bantuan website Patriot untuk mencari alamatnya. Oke, kopas saja nanti. Ini kolom karena isinya ya, konten isinya jadi agak lebih besar. Nah, kita kasih style, font size nya kecil saja, nggak usah tebal-tebal atau besar-besar, dan biar lihat beda kolornya gray. Oke. Format dokumen tidak akan lebih kelihatan nanti ya. Sudah paham maksudnya ya, terlihat ya. Oke, kita lanjut. Habis alamat, kita akan lanjut ke nomor kontak. Kita kopas saja, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, yang untuk ini teman-teman dikosongkan saja karena sudah disebutkan. Untuk ini WhatsApp. Nah, kelihatan ya, sudah mulai ya. Aduh, sudah nggak apa-apa. Kita kopas dan sudah digunakan. Apanya? Sudah digunakan fontnya ya, font Google-nya. Di WhatsApp adalah email, kita gunakan huruf kapital. Kontak adalah info@patriotjaya.com. Oke, sudah cukup ya, maksudnya ya, sudah cukup rapi juga. Nah, yang kita lakukan apa? Tinggal mengikuti format dokumen biar lebih rapi. Email WhatsApp sama, yang beda adalah judul dan alamatnya. Kopi lagi untuk Kali Bogor, Jepang Kali Bogor. Alamatnya kita copy. Oke, udah rapi, cukup rapi. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat ini ya, sosmednya ya teman-teman. Sosmednya itu kita hidden dulu. Jadi dari enggak, jadi dari tadi itu sectionnya nggak ada tutupnya teman-teman.
nggak ikut ke copy paste tadi. Oke, sekarang setelah cabang semua sudah, kita akan membuat akun sosmed tadi ya. Akun sosmed sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Yang tadi terdiri Instagram, apalagi Facebook, Shopee, Tokopedia, ada toko online-nya juga ya. Oke. Kita ke Patria dulu, kita buka semua. Kita gunakan linknya nanti. Section. Kita kasih kelas sosmed. Ya. Jangan lupa kelasnya container. Nah, bagaimana sih gitu? Kita buat lagi div. Kita kasih kelas row, spasi row, kolom. Ada 4 item, calls 4. Di dalamnya lagi div kelas menggunakan 1 kolom ya, span dengan kelas, kita berikan kelas akun sosmed, jadi masing-masing akan berbeda. Kita kasih misalnya pertama tadi Instagram, salah, beda, harus beda div, beda kelompok. Divnya ini kelasnya 100 width lebar ya. Div lebarnya 100 mm. Oke. Sekarang kita masuk ke Anchor. Hrefnya kita masukkan ke hrefnya nanti saja. Nanti biar terbukanya itu di tab baru, kita gunakan target blank. Jadi saat diklik itu akan berpindah halaman website baru. Terus di dalam Anchor itu menggunakan image logo. Pertama Instagram, sesudah Instagram kita tutup, kita lihat dulu, masih besar ya. Nanti akan kita berikan style ya untuk akun sosmednya. Terus kita berikan satu lagi Facebook, Tokopedia, Shopee. Logonya teman-teman bisa mencari logo-logonya di Google ya, kayak tersedia, tapi cari yang cocok dengan kualitas gambarnya sesuai kebutuhan. Logonya itu menggunakan PNG semua jenisnya.
April Shopee yang PNG. Kita lihat masih acak-acak ya. Oke. Kita dijaga style, berikan pertama untuk info cabang tadi ya, saya kasihkan komen. Jadi kita panggil kelas, kalau kelas pakainya cabang, kalau ID pakainya pagar. Font size nya 14 pixel. Font weight nya nanti ini adalah untuk teksnya ya, teks, semua teks. Nah, ada jaraknya juga font weight nya. Oke, kita fokusnya adalah cabang. Tadi ada juga kelas cabang info. Jadi biar margin left itu biar agak biasanya kan agak jarak ke kiri, karena dikasih minus nanti akan ke kanan. Margin topnya, jadi sosmed tadi dikasih jarak 3 rem dari konten kontaknya. Dari footernya juga kasih 2 rem. Remnya ada rem, pixel, dan sentimeter, persen. Sosmed image, kita kasih ukuran tadi 9 rem. Agak jarak dari bawah 3 rem juga. Left saudara. Nah, ini untuk akun sosmed, itu untuk judulnya tadi ya. Kalau ingat teman-teman kelas div akun sosmed, untuk judul tadi font weight kita biar tebal. Font ukurannya, font size 2 rem. Kita lihat ya, sudah ke bawah ya, udah cukup rapi. Tapi kok ke bawah, kan begitu pertanyaannya. Oke. Sebentar. Kita ke kontak tadi, kita kontak, cari lagi yang untuk apakah ada row yang ketinggalan. Not container, row column, span akun sosmed, widthnya 100, section sosmed, container, row columns, kita lanjut dulu saja. Setelah itu adalah kontak, kita buat frequently asked question, itu menggunakan akordion. Oh ya, kita hampir lupa ya menaruh sosmed di masing-masing tadi. Instagram, nah, dan sekarang Facebooknya.
biar nanti jadi diklik itu membuka ke halaman baru. Oke. Coba kita tadi langsung saja ya, add media ini gunanya agar website lebih fleksibel mengikuti ukuran perangkat user yang menggunakan. Ya, flex container. Oke, nanti kalau ukurannya kurang dari 800 pixel, secara otomatis website akan membentuk kolom itu yang berjajar ke bawah, direction kolom. Oke, sekarang kita buat dulu bodinya, overflow. No, overflow X itu berarti dari kiri ke kanannya hidden. Font family-nya ini baru kita gunakan Montserrat, sans serif. Paddingnya 0 biar penuh ya, marginnya juga 0. Background colornya apa? Saya tidak menggunakan putih teh, tapi saya menggunakan FAFFB. Oke. Sampai sini kita coba dot image. Jadi setiap image dalam section itu widthnya 90%, displaynya flex, STV kontennya adalah center, align itemnya adalah center, image sectionnya lagi, tapi itu khusus image-nya lagi ya, widthnya 100%, height-nya mengikuti auto. Oke, masih ini sudah, karena ini juga masih percobaan saya ya teman-teman, tapi jadilah ya tombol itu jadi ke Instagram. Baik, selanjutnya setelah kontak tadi kita akan membuat frequently asked question dengan menggunakan accordion. Nah, isi kontennya itu kita langsung saja buat section dengan kelasnya adalah fake ya. Accordion yang seperti apa? Kita ke Bootstrap, kita cari komponen accordion. Nah, mau pilih mana nih? Ada satu atau yang flush. Nah, kalau saya menggunakan yang flush, copy. Oke, kita Ctrl V, kita format agak rapi, bisa kelihatan sekarang. Nah, penuh ya. Nanti akan kita berikan style agar biar nggak terlihat penuh. Kita ganti dengan apa itu Patra Jaya Shell misal.
terus kita ganti dengan Patreon. Ini adalah isinya ya teman-teman, adalah sebuah toko HP yang bergerak di bidang bisnis HP, ACC dan SPT. Saya menggunakan singkatan. Item 2, di mana Patriot Jayasa berada. Saya gunakan Anda dapat menuju ke navigasi bagian kontak, atau nah ini saya akan menggunakan Anchor. Anchor harusnya adalah HTML ya. Terus isinya apa? Klik di sini. Nah, tapi kalau itu akan berwarna biru dan ada decorationnya. Kita hilangkan style, text decorationnya kasih dengan none. Oke. Nah, klik di sini. Oke. Kita kembali ke fake. Sekarang kita ke pertanyaan 3. Misal, di mana saya ingin servis? Nah, teman-teman bisa mengarahkannya sama seperti isi tadi. Nah, kompas saja. Isi di sini harusnya diganti dengan link tadi, service data, walaupun masih kosong ya. Oke, udah cukup. Sekarang kita ke style untuk memberikan agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu penuh ya, terlalu menempel. Jadi menurut saya itu kurang nyaman dilihat. Oke, pertama-tama kita ke mudah saja ya, cabang, terus kita bisa bikin ini tentang fake. Oke, salah, fake ya. Jadi kan sudah diberikan kelas tuh, kelasnya fake, pas section ya. Isinya cuma cukup berikan padding 4%, saya rasa cukup. Lihat, nah udah cukup rapi ya. Oke, untuk ini sudah cukup. Berarti yang kurang adalah kontak sudah, fake sudah, produk sudah. Oke, kita akan merapikan navbar kita. Oke, navbar. Tadi ada kelas navbar juga di bagian section. Oke, font size tadi karena agak terlalu kecil ya, dilihat ya, 1,2 rem. Terus saya tidak bold tapi agak saya tebalkan. Box shadow ini akan memberikan visual di mana navbar akan terlihat punya bayangan, teman-teman. Nanti akan melihat bedanya. Yang sebelumnya dilihat biasa polos, kita kasih 0, spasi setengah rem ya, spasi setengah rem lagi. Nah, kita gunakan RGBA, kasih 0 ya, bukan O, 0.1. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah terlihat ya, tuh bagus kan. Fontnya juga sudah berubah. Sekarang
kita berikan jarak untuk masing-masing itemnya. Bukan masing-masing item, antara item dengan background navbarnya kasih. Oke ya, jadi kelihatan lebih lebar dikit navbar. Sekarang kita ke brand. Brand itu logonya ya teman-teman, logo Patriot yang di pojok kiri atas. Kita berikan tingginya 4 rem. Jadi nggak terlalu besar. Sebelumnya terlalu besar. Sekarang kita main ke itemnya. Bukan item. Item. Kita kasih jarak 35 pixel, cukup lah. Oke, keren. 140 boleh. Tapi terlalu besar ya, nggak bagus. Nah, sekarang kita memberikan hover ya. Jadi di sini kan biasa aja nih. Kalau kita kasihkan hover, ini akan menjadi berwarna saat kursor diarahkan. Navbar, link, hover. Nah, terserah teman-teman warna apa. Kalau saya menggunakan hijau 32F 21D, hijau ya. Nah, pentingnya jangan lupa important, jadi mengkhususkan yang penting biar bisa berwarna. Nah, kita kembali ke indeks ya. Bannernya masih berantakan. Kita berikan sama seperti fact tadi. Caranya berikan padding 4%. Sepertinya di indeks itu, di carouselnya belum ada kelasnya ya, banner ternyata ya. Sebentar. Oke, ternyata benar. Kita kelompokkan dulu ya. Ctrl X, section, kelasnya kita kasih banner. Terlalu buru-buru tadi. Oke, sudah cukup rapi. Sekarang adalah kita main ke cardnya ya. Cardnya masih deket-deketan tadi kita lihat. So habis banner, kita akan bermain dengan card. Nah, ini dulu section, tab section ya, class section akan diberikan width 100% agar penuh full. Minimal height-nya, minimal tingginya adalah 100. Oke, VH. Kita lanjut ke kartu HP. Oke, ini hanya memberikan jarak, tapi nanti kita bermain dengan kartunya dulu. Kan card display table row agar untuk barisan secara row. Jangan lupa center untuk justify kontennya agar posisi di tengah. Align times, center juga, flex direction. Jadi di dalam card itu nanti urutannya membentuk kolom yang rapi ya. Width-nya kita batasi 200 pixel. Height-nya auto mengikuti isi konten kartunya. Text align center. Margin di dalam kartunya ya, bukan di luar kartunya itu.
20 pixel PD, pixel. Oke, ini lupa titik koma. Kalau warnanya mencurigakan, teman-teman harus peka ya. Relatif, ini lupa lagi titik komanya, sorenya pointer. Terakhir kita berikan border radius 12 pixel cukup. Kita lihat. Oke. Oke, sudah cukup rapi ya. Nah, kekurangannya apa sih? Masih ada H5 title subjudulnya. Pixel font size nya 14 pixel. Nah, ini cutover juga seperti navbarlink tadi. Navbarlink, tapi kita menggunakannya untuk card, jadi saat diarahkan itu background colornya berwarna sama saja ya. Kita samakan saja. Nah, terus transition itu waktu peralihannya ya, baik saat kursor diarahkan maupun kursor berpindah dari kartu yang dituju. Oke. Cukup. Baik teman-teman, kita sudah selesai dalam membuat berandanya, produk ke masing-masing ya. Oke, sudah cukup. Kontak juga sudah selesai. Efeknya ya. Ini teman-teman bisa menambahkan sendiri. Yang terakhir adalah service. Service di sini kita akan membuat sebuah form dan akan sedikit menggunakan JavaScript. Ya, oke, kita langsung mulai saja. Ya, biasa selalu sisakan bootstrap navbar dan footer. Sekarang kita akan membuat section baru. Kelasnya adalah form ya. Terus div form add. Kita berikan judul dulu. Judulnya adalah form service handphone. Nah, jadi nanti form ini tujuannya memang ditujukan untuk user. Nah, oke. Nah, lalu tinggal dari HTML sendiri menyediakan form ya, memang sudah disediakan. Untuk action kita kosongkan dulu karena kita masih belum butuh. Identitas user. Jadi nanti kalau kita form itu akan dibagi menjadi identitas user, identifikasi kerusakan, terus juga nanti ada identitas HP yang di service gitu ya. Oke. Kita buat dulu div ya. Jadi nanti ini dikelompokkan, div ini milik identitas user, di dalam div ada div ini untuk oke. Lalu cara kita membuat isinya menggunakan label. Labelnya ini seperti nama database-nya, nama. Ingat, harus diperhatikan di dalam for ini ya teman-teman, harus konsisten. Ini nanti yang disebutkan.
Nah, ini nanti sebagai inputnya teks ya teman-teman, karena nama kan biasanya ditulis dengan teks. Ini name-nya disamakan dengan nama seperti di atas, seperti ini. Kemudian placeholder itu agar di dalam input teks itu ada tulisan abu-abu tipis-tipis gitu. Fungsinya biar membantu user disuruh ngisi apa gitu, biar nggak mengurangi salah paham atau kesalahan. Karena nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor telepon, oke. Inputnya juga teks juga. Name-nya samakan juga telepon. ID-nya kita kosongkan. Placeholder, masukkan nomor telepon, kita copy saja ya. Kita ganti dengan alamat. Ini disamakan alamat kecil semua. Besar kecilnya huruf itu mempengaruhi teman-teman. Lihat, kita cukup ya, ada 3 teks input. Sekarang kita akan lanjut dengan membuat identitas HP service. Kita mulai dulu dengan sesi. Untuk yang pertama kita tidak menggunakan inputnya teks, tapi kita akan menggunakan radio button. Perbedaan radio button dengan checkbox adalah radio button itu mengharuskan pengguna itu memilih salah satu dari option yang ada, sedangkan checkbox itu user bisa memilih lebih dari satu pilihan gitu. Labelnya kita kasih jenis HP atau merek HP ya, merek HP. Nah, ini bukan input teks. Oke, kita gunakan paragraf. Di dalamnya ada input. Oke, ada radio, name radio, ID-nya kita kosongkan. Kita tutup. Oke. Terus di bawah paragraf kita kasihkan merek salah satu HP ya. Kita mulai kelihatan ya, bisa diklik ya. Kita kopas saja. Misal sini Realme, Oppo. Ya, merek HP karena memang ini konteksnya servis HP. Samsung, Realme, Oppo, Vivo, dan misal Infinix ya, cukup 5 dulu saja. Nah, tapi mungkin kan ada HP yang lain nih ya, kita tambahkan saja seperti text box saja biar si user ketik sendiri gitu.
nanti antara pilihan ini atau merek lainnya biar si user mengetikkan sendiri tuh. Sekarang kita ke tipe HP-nya. Type HP. Jadi kan kalau di Samsung kan misal ada Samsung A12, Samsung Galaxy gitu yang dimaksud ya. Oke. Nah, di dalam HP juga ada identifikasi nomor email HP masing-masing. Oh, judulnya belum ya. Oh, udah, identitas barang servis. Oke, setelah itu kita akan masuk ke identifikasi kerusakan. Nah, oke. Kerusakan HP service. Kita mulai dengan div. Dalam div ada div lagi. Kita gunakan H5. Kita tadi sudah menggunakan radio button, kalau sekarang bisa menggunakan checkbox karena kan bisa juga itu si user kerusakan HP-nya lebih dari satu, selain boot loop mungkin juga suara nggak keluar kan bisa. Kita buat dulu label judulnya kerusakan, jenis kerusakan. Hampir sama untuk membuat checkbox, yang berbeda adalah radio button. Yang berbeda adalah input type-nya tentu. Type-nya adalah oke. Check. Checkbox. Name. Checkbox. Misal layar HP tidak respon ya. Kita lihat ada bentuk kotak ya. Nah, saya hanya butuh 4 saja. Misal ini baterai HP boros, kalau mati total, jadi nggak bisa dipakai sama sekali nih HP-nya, matot istilahnya. Nah, misal boot loop itu kalau misal HP stuck di bagian kalau HP Android ya bagian Android, atau iPhone ya iPhone, itu di operating sistemnya. Dapat juga misal kerusakan lainnya.
Udah cukup, karena kita menggunakan tanggal servis ya, buat tanggal servis. Oke, label for tanggal servis. Kita isi bawahnya dengan input. Nah, saya lagi input lagi, sebenarnya bukan teks, tapi kita menggunakan date atau tanggal, name-nya tanggal, intinya kita kosongkan. Ini dapat ya, tuh ada tanggalnya, dapat tanggal. Terus kita buat tekan menggunakan text area ya. Nah, deskripsi. Jadi mungkin si user bisa mendeskripsikan kondisi HP-nya, entah HP-nya sedang dalam retak, kronologinya, bisanya rusak gimana kan. Jadi sang teknisi itu bisa memperkirakan. Lalu teks area, langsung menggunakan teks area saja. Name kita kasihkan, sesuaikan deskripsi, ID kosongkan, columns-nya 50, kolom, row-nya 10 saja. Terus placeholder-nya yang kita kasih contoh biar si user nggak bingung ini apa teks area gitu. HP saya jatuh ke dalam air dan tak mau menyala lagi gitu, lihat ya gitu. Nah teman-teman, sekarang kita akan membuat pattern ini yang akan sedikit ada JavaScript dan akan kita edit ya. Katanya masih di dalam form. Kita buat dulu yang nanti akan menggunakan switch alert yang sudah ditunjukkan di awal video tadi ya. Div.class nya adalah tombol patternnya. Kita akan ke switch alert. Ini kita akan menggunakan nanti kita akan menggunakan ini, bisa di oke, bisa di cancel. Nanti kita akan gunakan bisa juga ini atau ini. Kita buat dulu button on click. Kita buat nilainya confirm, buat value atau function. Type-nya value, kelasnya, nah kasih nanti button sukses, menggunakan button sukses. Kalau button primary nanti warnanya yang biru, yang umum. Jadi kalau button sukses akan berwarna hijau. Ya, ada kelihatannya hijau ya. Sukses. Terus bawahnya kita tulis submit biar ada isinya. Oke, sudah kelihatan. Saya sedang sedikit sakit ya teman-teman, mohon dimaklumi.
scriptnya. Nah, kita dalam ini menggunakan script teks atau JavaScript. Nah, sekarang kita memanggil sebuah function. Functionnya apa? Confirm yang tadi. Oke. Sudah itu kita ambil ya. Yang tadi kita rencanakan pakai adalah ini. Kita copy paste, kita Ctrl V, kita ganti, misal berhasil. Silahkan bawa HP Anda dan tunjukkan form service di folder. Kita hapus ya. Cukup. Kita lihat. Belum ya, masih belum. Sekarang kita ke button. Oke. On click. Nah, ini yang apabila gagal. Type new value, pasnya PTN danger, jadi berwarna merah nanti. Ini sudah jadi bawaan bootstrap. Cancel. Misal user nggak jadi service. Oke, sekarang kita buat scriptnya. Type sama teks atau JavaScript. Kita panggil lagi functionnya gagal yang sudah dibuat tadi. Kita sekarang ke suite alert. Jadi kita akan menggunakan mana ini ya. Oke, kita copy paste format. Kita ganti pakai bahasa Indonesia ya, biar konsisten. Sekali Anda menghapus, maka Anda harus mengisi ulang form. Ikonnya warning, batasnya true. Jika dalam kondisi true dan true, maka nanti akan memunculkan delete. Jika iya form, jika tadi user mengiyakan, Anda sudah dihapus. Form tidak jadi dihapus misal. Ini nggak ada ya, ambil saja, lupa.
bisa nggak ada. Ini harus kita di dalam kurung. Kita scrap. Oke, jadi nggak dilupa kurungnya. Oke, sekarang kita akan bermain di style. Untuk bagian service ya, formnya ya, ini kan masih berantakan nih. Kita ganti dulu form service. Oke, kita mulai dulu dengan kelas form 8. Background colornya FA biar nggak penuh, paddingnya kasih 4 rem. Labelnya kita bermain di fontnya aja, font weight-nya biar tebalkan, bold. Oke. Nah, sekarang kita akan mengedit inputan teksnya ya. Input. Oke. Type sama dengan tadi kan ada jenis teks, ada number. Oh iya, number ini tadi untuk yang telepon harusnya. Sebentar. Tadi nomor telepon. Jadi biar si user itu hanya bisa menginputkan angka. Dan itu tanggal. Pilih select width-nya 100% biar panjang memenuhi. Padding-nya 12 pixel. Margin marginnya adalah 18 pixel dan 0. Kita berikan border. Oke. Bordernya 1 pixel dengan solid. Terus RGB 204 biar agak abu-abu tipis ya gitu. Terus kita kasih lengkungan sedikit dalam bordernya. Oke, kurang titik koma. Border radiusnya 6 pixel cukup. Box sizingnya border box. Oke, udah cukup rapi ya, kelihatan ya. Ini juga sudah. Oke, tinggal nanti teks areanya. Teks area akan kita edit. Tadi kan di tengah tuh width-nya 100% juga. Height-nya 240 pixel. Kita buat yang gede sekalian, besar. Oke, lihat. Oke, sudah cukup baik. Oke,
kita akan memberikan cara untuk checkboxnya, jarak di setiap item, checkbox container, tombolnya akan kita pindahkan ke kanan. Ya, sudah cukup. Kita belum Oke, ternyata ya tadi kenapa kita buttonnya belum bisa, itu kita kurang mengimportkan. Nah, kita gunakan CDN ini, kita taruh di dalam head ya. Oke, headnya di sini kurang. Seharusnya sudah bisa digunakan. UNPKK set alert this, set alert min.js. Kurang apa lagi nih? Kita lihat confirmnya sudah, type value button sukses submit, text JavaScript confirm soal, kita pilih soalnya dan jadi harusnya yang untuk gagal. Baik, kita sudah selesai dalam membuat tanda, produk, handphone, kontak, service, dan fake. Terima kasih teman-teman sudah menonton video dari saya, walaupun masih banyak kekurangan. Saya sekali mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.